Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas modul agregat dan where. Yang pertama langsung saja pada modul where. Soal ke-6, tampilkan customer yang berasal dari Brasil. Di sini kita menggunakan query select tentang from customer where country elect Brazil. Langsung saja kita jalankan. Maka di sini akan ditampilkan semua customer yang berasal dari Brazil. Bisa kita lihat country Brazil. Langsung nomor 7, tampilkan produk yang tidak diproduksi lagi. Tidak diproduksi lagi artinya discontinued sama dengan 1. Langsung saja kita jalankan. Nah, maka yang akan ditampilkan adalah produk yang discontinued sama dengan 1. Nomor 8, tampilkan ID nama perusahaan, nama lengkap perusahaan yang berasal dari luar Kanada. Nah, untuk menampilkan ini kita menggunakan query select customer ID as ID, company name as nama perusahaan. Untuk alamat lengkap kita menggabungkan kolom address, city, dan country dari tabel customer, di mana country di luar tidak sama dengan atau bukan Kanada. Itu bisa kita jalankan. Nah, di sini yang keluar customer yang di luar Kanada, seperti itu. Selanjutnya wildcard dan left. Soal ke-6, tampilkan supplier yang nama perusahaannya mengandung kata LTD. Untuk mengerjakan soal tersebut kita menggunakan query select bintang from supplier where company name elect %LTD %. Nah, di sini untuk kata depan dan kata belakangnya itu bebas. Yang penting ada kata LTD, seperti itu. Langsung saja kita jalankan. Nah, maka yang tampil akan perusahaan yang mengandung kata LTD, seperti itu. Selanjutnya nomor 7, tampilkan employee yang huruf pertama first name-nya lebih kecil huruf pertama last name-nya. Maka untuk mengerjakan soal tersebut kita menggunakan query select tentang from employees, di mana where left first name, 1 lebih kecil dari left last name, 1, seperti itu. Langsung kita jalankan. Maka akan tampil outlinkan. Selanjutnya nomor 8, tampilkan supplier yang huruf depan company name dan contact name-nya sama. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita menggunakan query select tentang from supplier where left company name huruf yang pertama sama dengan left company name left contact name huruf yang pertama juga. Langsung saja kita jalankan. Di sini yang tertampil ada satu data yaitu Mayumi dan Mayumi Ohno, seperti itu. Karena huruf pertama pada company name dan contact name-nya sama. Selanjutnya kita where kolom bertipe tanggal. Soal yang keempat, tampilkan employees yang masuk perusahaan setelah 10 Desember 1992. Nah, di sini kita menggunakan query select bintang from employees where hire date, karena hire date itu where hire date lebih besar dari 1992 bulan 12 tanggal 10. Langsung saja kita jalankan. Nah, jika kita lihat kolom hire date, maka yang tampil akan lebih besar dari 1992 Desember tanggal 10, seperti itu. Selanjutnya soal yang kelima, tampilkan order yang jangka waktu antara pemesanan dan pengirimannya lebih dari 10 hari. Nah, untuk mengerjakan soal tersebut kita menggunakan select bintang
from orders where date part, kita mengambil D-nya saja pada kolom ship date dikurangi date part, kita ambil D-nya saja pada kolom order date. Nah, di sini karena lebih dari 10 hari, maka lebih besar dari 10. Langsung kita jalankan. Nah, bisa kita lihat ketika ship date ini kan yang pertama ada tanggal 16, kemudian order date-nya tanggal 4. Nah, ini selisihnya lebih dari 10. Sama, selanjutnya untuk data yang kedua, ketiga, seterusnya juga sama. Seperti itu. Selanjutnya ada OR. Kemudian soal yang keempat, tampilkan produk yang discontinued atau stoknya 0. Nah, untuk menampilkan tersebut, kita menggunakan query select bintang from product where discontinued sama dengan 0 or unit in stock sama dengan 0. Artinya, data yang ditampilkan adalah data yang discontinued-nya sama dengan 0 atau unit in stock-nya sama dengan 0. Jadi, hanya satu yang memenuhi, maka data tersebut akan ditampilkan. Seperti itu. Langsung saja kita jalankan. Maka akan tampil barang atau produk yang discontinued-nya sama dengan 0 atau unit in stock-nya sama dengan 0. Setelah lihat data pertama, discontinue 0 dan unit in stock-nya 13. Begitu juga sebaliknya, ketika unit in stock-nya 0, maka discontinue-nya terisi. Itu. Jadi hanya memenuhi satu saja, maka data tersebut akan ditampilkan. Seperti itu. Kemudian yang kelima, tampilkan produk yang reorder levelnya kurang dari 10 atau yang stoknya lebih dari 100. Nah, untuk menyelesaikan query tersebut, kita menggunakan query select bintang from product where reorder level lebih kecil dari 0 or unit in stock lebih besar dari 100. Sama seperti soal sebelumnya, kita jalankan. Apabila data tersebut memenuhi salah satu syarat di atas, maka data akan ditampilkan. Selanjutnya ke soal yang nomor 6, tampilkan nama, masa kerja, serta usia employee yang bekerja lebih dari 35 tahun atau yang usianya lebih dari 60 tahun. Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut, pertama kita menggabungkan nama, yaitu dari kolom first name dan last name kita aliaskan sebagai nama. Kemudian untuk mencari masa kerja, kita mengambil date part yang diambil tahunnya, tahun sekarang dikurangi tahun masuk kerja, misalkan dengan kolom masa kerja. Kemudian untuk usia, kita mengambil data date part year-nya saja, tahun sekarang dikurangi tahun lahir. Kita misalkan sebagai usia dari tabel employee. Nah, untuk data yang ditampilkan, di mana masa kerja atau hire date dikurangi tahun sekarang dikurangi hire date ini lebih dari 35. Atau hari tahun sekarang dikurangi hari lahirnya atau usianya itu lebih dari 60. Seperti itu. Langsung saja kita jalankan. Nah, setelah kita jalankan, maka data yang ditampilkan adalah usia yang lebih dari 60 atau masa kerjanya lebih dari 35 tahun. Nah, di sini karena masa kerja belum ada yang sampai 35 tahun, maka yang ditampilkan hanya usia pekerja yang lebih dari 60 tahun, seperti itu. Lanjut nomor 7, tampilkan employee yang tinggal di London, Seattle, atau Tacoma. Gunakan in. Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut, kita menggunakan query select bintang from employees where city in London, Seattle, Tacoma. Langsung kita jalankan. Nah, yang tampil adalah employee yang berasal dari Seattle, Tacoma, atau London, seperti itu. Dan ini selanjutnya ada N.
soal yang kelima, yaitu tampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan paling lambat 20 hari setelah order. Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut, kita menggunakan query select tentang from order where order date lebih dari tahun 96, bulan 12, dan tanggal 25. Dan date part kita mengambil day dari kolom required date dikurangi date part kita mengambil day dari kolom order date ini lebih kecil sama dengan 20. Nah, untuk N ini data harus memenuhi kedua syarat tersebut. Jadi data harus order date-nya harus lebih dari 1996 dan date part-nya itu harus lebih kecil sama atau sama dengan 20. Seperti itu. Langsung kita jalankan. Nah, maka data yang tampil yaitu data yang memenuhi kedua syarat tersebut. Di sini bisa kita lihat order date lebih dari 1996-12-25. Nah, di sini tanggalnya 26, tanggal 25, seperti itu. Selanjutnya, nomor 6, tampilkan produk discontinue yang stoknya masih lebih dari 0. Nah, dari soal tersebut kita bisa memahami bahwa discontinue-nya itu sama dengan 1. Dan unit in stock-nya lebih dari 0. Karena harus memenuhi kedua syarat tersebut, maka kita menggunakan perintah N. Bisa kita lihat, discontinue-nya 1 dan unit in stock-nya juga lebih dari 0. Selanjutnya nomor 7, tampilkan produk yang ID-nya genap dan harganya di atas $5. Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut kita menggunakan query select bintang from product where product ID modulus 2 sama dengan 0. Artinya produk ID-nya itu genap dan unit price-nya lebih dari 5. Langsung kita jalankan. Yang tampil adalah barang yang produk ID-nya bila itu bilangan genap dan harganya lebih dari 5. Unit price-nya lebih dari 5. Selanjutnya nomor 8, yaitu tampilkan produk yang harganya $5 sampai $10. Gunakan between. Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut, kita menggunakan query select from product where di mana unit price-nya antara 5 dan 10. Langsung kita jalankan. Nah, maka yang tampil data barang yang unit price-nya itu antara 5 dan 10. Seperti itu. Selanjutnya gabungan N dan OR. Yang pertama, tampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan 20 sampai 30 hari setelah pemesanan. Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut kita menggunakan query select yang from order karena yang diminta adalah order di mana order date itu lebih dari tahun 96 bulan 12 tanggal 25 dan date part kita mengambil D pada kolom required date dikurangi D pada kolom order date itu antara 20 dan 30. Langsung kita jalankan. Maka yang tampil adalah data yang order date-nya lebih dari tanggal 1996 bulan 12 tanggal 25. Selanjutnya, tampilkan order yang harus dikirim ke Brasil atau Italia pada tanggal 25 Desember atau 25 Desember 1997. Untuk menyelesaikan soal tersebut, kita menggunakan query select keseluruhan tabel order di mana ship country sama dengan Brasil atau ship country sama dengan Italia. Dan ship date-nya pada tahun 1996 bulan 12 tanggal 25 atau 1997 bulan 12 tanggal 25. Langsung kita jalankan. Maka yang tampil akan ada satu data yaitu FAM-nya di mana
ship country berasal dari Brazil, itu. Dan ship date-nya pada tanggal 1996 bulan 12 tanggal 25. Selanjutnya nomor 6, tampilkan employee dari Seattle atau New York yang berusia 50-60 tahun. Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut, kita menggunakan query select income from employees, di mana city sama dengan Seattle atau city sama dengan New York. Dan date part-nya, kita mengambil year, date part kita mengambil year pada tahun sekarang dikurangi year pada kolom per date antara 50 dan 60 tahun untuk mengetahui usianya. Langsung saja kita jalankan. Maka data yang ditampilkan tidak ada, karena bisa kita lihat pada kolom employees, pegawai yang berasal dari Seattle itu usianya lebih dari 60 tahun. Seperti itu. Maka tidak ada yang ditampilkan. Selanjutnya lanjut ke fungsi agregat. Soal yang ke-6 pada materi count, tampilkan banyaknya customer yang pernah dilayani oleh employee Janet Leverling. Jika ada satu customer yang dilayani berkali-kali, cukup dihitung satu customer. Maka digunakan ke query select count distinct customer ID distinct karena data yang sama hanya dihitung satu kali, maka kita menggunakan fungsi distinct. Customer ID dari tabel order adalah sebagai yang dilayani, menjadi kolom yang dilayani. Kita gabungkan tabel order dengan employee pada tabel employee, pada kolom employee ID sebagai primary key-nya dan employee ID ini pada tabel order sebagai foreign key-nya, di mana kolom first name dan last name pada tabel employees kita gabungkan, itu harus sama dengan Janet Leverling. Nah, untuk itu langsung saja kita jalankan. Maka customer yang dilayani oleh Janet Leverling ini sebanyak 63. Selanjutnya nomor 7, tampilkan banyaknya pengiriman yang dilakukan oleh Federal Shipping dengan tujuan Jerman atau Prancis. Nah, selanjutnya pada nomor 7, tampilkan banyaknya pengiriman yang dilakukan oleh Federal Shipping dengan tujuan Jerman atau Prancis. Untuk menyelesaikan soal tersebut, kita menggunakan perintah count, itu select count order ID pada tabel order sebagai banyaknya pengiriman. Kemudian kita menggabungkan tabel order dengan tabel shipper 4 untuk foreign key-nya shipper ID dan primary key-nya itu shipvia, di mana company name pada tabel shipper itu Federal Shipping dan ship country pada tabel order
yaitu Jerman atau Prancis. Seperti itu, langsung kita jalankan. Maka banyaknya pengiriman yang terjadi itu 49 pengiriman. Gitu. Langsung selanjutnya ada min, dan max. Pada soal nomor 5, tampilkan selisih barang harga termahal dan barang termurah dari produk yang disuplai oleh exotic liquid. Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut, kita menggunakan select max unit price kurangi min unit price sebagai selisih harga. Dari tabel produk, kita menggabungkan tabel produk dengan tabel supplier dengan query sebagai berikut, di mana company name pada tabel supplier yaitu exotic liquid. Langsung kita jalankan. Nah, untuk selisih harga adalah 9. Selanjutnya nomor 6, tampilkan rata-rata antara harga produk termahal dan harga produk termurah yang pernah dikapalkan oleh Speedy Express. Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut, kita menggunakan select max unit price ditambah min unit price, kita bagi 2 untuk mencari rata-rata. Dari tabel order detail, kita akan menggabungkan tabel order detail dengan tabel order dengan query sebagai berikut. Kemudian menggabungkan lagi dengan shipper, tabel shipper, di mana komponennya itu Speedy Express. Langsung kita jalankan. Nah, maka rata-rata harga produk termahal dan produk termurah yaitu 132,75. Selanjutnya ada sum dan AVG nomor 5, yaitu tampilkan rata-rata harga barang berjenis beverage yang pernah dibeli oleh Grandma's Kelly Homestead. Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut, kita menggunakan perintah select unit price as rata-rata from product, di mana supplier ID-nya 3 dan kategori ID-nya 1. Karena barang yang jenis beverage itu kategorinya 1 dan Grandma's Kelly Homestead supplier ID-nya itu 3. Langsung kita jalankan. Untuk rata-ratanya kosong karena Grandma's Homestead ini suppliernya 3 dan hanya membeli barang dengan berkategori 2, tidak membeli barang berkategori 1, maka hasilnya 0. Nah, kemudian selanjutnya nomor 6, tampilkan rata-rata masa tunggu antara order date sampai pengiriman dalam satuan hari semua pengiriman barang ke berhasil. Nah, untuk mencari data tersebut, maka kita menggunakan query select AVG date part, kita ambil D-nya, order date dikurangi date part D pada kolom shipper date. Ini sebagai masa tunggu dari tabel order, di mana ship country-nya berhasil. Langsung kita jalankan. Untuk masa tunggunya yaitu 3,777. Begitu. Selanjutnya nomor 7, tampilkan rata-rata dan standar deviasi harga barang bertipe kondimen. Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut, kita menggunakan select AVG P unit price as rata-rata, kemudian STD dev pop P unit price as standar deviasi from product P. Nah, di sini kita menggabungkan tabel produk dengan tabel kategoris, di mana kategorinya itu konsumen. Langsung kita jalankan. Nah, untuk rata-ratanya itu 22 sekian-sekian dan standar deviasinya 9, sekian-sekian. Selanjutnya kita select untuk soal yang kelima, buatlah query untuk memasukkan semua order ditangani oleh employee yang ada di employee UK ke tabel order UK. Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut, kita melakukan query select tentang order untuk order UK. Dari tabel order, kita menggabungkan tabel order dengan employees, di mana country-nya yang diambil adalah country pada tabel employees, yaitu UK. Langsung kita jalankan.
Nah, di sini karena sudah saya jalankan sebelumnya, maka order UK sudah tersedia. Langsung kita tampilkan saja. Nah, berikut merupakan tabel order UK, di mana country-nya hanya berasal dari UK saja. Itu. Yang keenam yaitu buatlah perintah SQL untuk menyetting kolom employee ID pada order user menjadi foreign key yang merujuk di tabel employee user. Untuk query pertama, kita membuat tabel employee user dulu, yaitu dengan query select bintang untuk employee user from employees, di mana country-nya user. Langsung kita jalankan. Nah, di sini karena saya sudah menjalankan sebelumnya, maka output yang ditampilkan adalah seperti itu. Langsung saja kita tampilkan tabel employee user. Nah, ini merupakan tabel employee user. Selanjutnya kita membuat tabel order user. Nah, untuk membuat tabel order user, kita menggunakan query select bintang into order user from employees, di mana country-nya hanya berasal dari user saja. Langsung kita jalankan. Kita membuat tabel ini. Nah, karena sudah saya jalankan, maka akan keluar output seperti itu. Untuk yang selanjutnya, harus satu dulu ya. Nah, karena saya sudah menjalankan sebelumnya, maka akan keluar output seperti ini. Dan kita menambahkan kolom ID small int. Nah, karena sudah tersedia, karena sudah saya jalankan sebelumnya, maka kolom tersebut tidak bisa ditambahkan. Nah, untuk yang terakhir, kita menambahkan foreign key pada tabel order user yang merujuk pada tabel employee user. Langsung kita jalankan. Nah, karena sudah ada atau karena sudah saya belum jalankan sebelumnya, maka output yang ditampilkan adalah seperti ini. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.